Di ajang balap WEC, terdapat beberapa kelas balap yang bisa diikutsertakan oleh tim pabrikan untuk bersaing secara kompetitif di ajang balap tersebut. Mulai dari kelas hypercar atau biasa disebut dengan LMH dan LMDH. Kelas ini adalah kelas paling tertinggi yang berada di balapan WEC, karena mobil-mobil yang balapan di kelas ini memiliki konfigurasi mesin paling bertenaga tapi dengan batasan yang sudah ditentukan oleh BOP. Dan di kelas hypercar ini, mobil balap akan memperebutkan overall winner di Le Mans. Lalu kemudian ada kelas LMGT3 atau kelas GT yang baru diperkenalkan sejak tahun 2024, yang mana kelas ini berdasarkan regulasi mobil GT3 global. Dan di kelas ini biaya untuk pembuatan mobil jauh lebih murah yang ngebuat banyak pabrikan ikut di kelas ini, karena mobil yang digunakan berdasarkan mobil produksian massal. Lalu ada kelas-kelas mobil balap yang sekarang sudah dihapus atau tidak digunakan lagi seperti kelas LMP1 yang dihilangkan pada tahun 2020, lalu LMP2 yang dihilangkan pada tahun 2023 tapi masih bisa ikut di WEC Le Mans sampai tahun 2025, dan kelas LMGTE Pro dan LMGTE AM yang sudah dihilangkan pada tahun 2023. Dengan kelas-kelas yang ada, semua tim pabrikan biasanya akan memilih sesuai kriteria mobil balap yang akan diikutsertakan. Karena perbedaan teknis ataupun performa mesin dari kelas-kelas tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan, walaupun diselenggarakan di trek balap yang sama dengan waktu yang bersamaan. Tapi kalau kita sedang membicarakan ajang balap pertahanan 24 jam, kita mungkin teringat dengan salah satu mobil balap yang diharapkan akan mendominasi di ajang balap ini. Karena mobil ini sempat membuat heboh dunia motorsport kala itu. Tapi sayangnya mobil ini gagal total dan tidak bisa memberikan prestasi yang memuaskan. Padahal pada saat diperkenalkannya, mobil ini memiliki budget periklanan yang cukup besar pada masanya. Dan mobil ini bernama Nissan GT-R LM Nismo. Mobil WEC paling gagal dengan budget marketing paling besar. Dalam sejarah WEC, nggak ada program balap sport car dengan proses kelahiran lebih heboh dari Nissan GT-R LM Nismo ini. Pada pengumumannya di tahun 2014, Nissan dengan bangga dan percaya diri berkata kalau GT-R LM Nismo akan mendominasi dan memenangkan Le Mans 24 jam di ajang balap perdananya. Karena Nissan merasa mobil ini memiliki spesifikasi mesin yang tidak dimiliki tim pabrikan lainnya. Yang mana mobil ini memiliki mesin VRX 30A yang berjenis V6 3 liter dengan dipadukan twin turbocharger. Dan peletakan mesin mobil ini menggunakan sistem FF atau front mid engine dan front wheel drive, yang membuat tenaga utama dari mesin bensin dialirkan ke roda depan. Dan mobil ini bisa menghasilkan tenaga sekitar 550 horsepower dengan limit RPM di 7000 RPM. Dan semua itu ditambah dengan tenaga hybrid yang berada di dalam mesin yang diperkirakan bisa menambah 700 horsepower yang disalurkan langsung ke ban belakang mobil. Dan mobil ini langsung dimasukkan dalam kelas LMP1H, bersaing dengan pabrikan-pabrikan besar lainnya yang berada di kelas yang sama seperti Toyota, Porsche, dan juga Audi. Lalu dengan kehebohan kepercayaan diri Nissan pada saat peluncuran mobil ini karena menggunakan sistem terbaru di mobilnya yaitu konsep mobil FF, kehebohan ini makin berlanjut ketika metode peluncuran mobil ini yang bisa dibilang sangat unik dan beda dari yang lainnya. Yang mana Nissan memperkenalkan mobil ini ke dunia luas melalui iklan super mahal di pertandingan Super Bowl. Namun ketika kehebohan mobil ini sudah membuat banyak orang berharap kalau mobil ini bisa mendominasi di ajang balap, sayangnya performa mobil ini di trek balap tidak sesuai dengan harapan Nissan dan juga fans balap WEC yang ada pada saat itu. Karena dengan konsepnya yang radikal yang membuat konfigurasi FF di mobil balap ini, pemilihan konsep FF ini mengundang masalah baru pada saat mobil balap dipersiapkan. Yang mana desain front engine dan front wheel drive untuk LMP1 bukan solusi konvensional, melainkan ini adalah eksperimen besar. Konsep semacam ini sebenarnya harus melewati tes aerodinamika dan manajemen tenaga di wind tunnel, uji trek ataupun simulasi. Yang semestinya Nissan harus memberikan banyak waktu lebih untuk menyempurnakan detail setelan aerodinamikanya, distribusi beban, dan integrasi hybrid di mobil balap miliknya. Tapi karena waktu perencanaan mobil ini bisa dikatakan relatif singkat, banyak detail belum optimal yang membuat mobil ini memiliki banyak masalah. Yang mana program FF ini terlihat mengalami kemunduran nyata ketika mobil gagal lulus pada uji coba crash test FIA. Dan hal itu memaksa tim melakukan revisi pada struktur dan menghabiskan waktu lebih untuk perubahan revisian tersebut. Dan akibatnya, Nissan melewatkan dua balapan awal yang sangat penting, yaitu di balapan trek balap Silverstone dan juga di trek Spa-Francorchamps. Karena hal itu, Nissan kehilangan kesempatan penting untuk balapan kompetitif dan mengumpulkan data nyata untuk mobil balapnya. Dan masalah lain muncul ketika mobil ini sudah mulai masuk ke dalam balapan perdananya, yang mana ada laporan kalau sistem hybrid yang disalurkan langsung ke roda belakang tidak bekerja secara optimal pada saat berada di trek balap, sehingga mobil langsung kehilangan keunggulan yang diharapkan oleh tim pabrikan yang sudah sangat optimis pada saat itu. Dan hasilnya pada race perdana, mobil jauh tertinggal dibandingkan rivalnya yang berada di trek balap, bahkan sempat lebih lambat mendekati beberapa mobil LMP2 di beberapa sesi.
Dan puncaknya berada pada saat ajang balap Le Mans tahun 2015, yang mana di ajang balap ini Nissan menurunkan 3 mobil GT-R LM Nismo untuk ikut serta di ajang balap tersebut. Tapi beberapa perkara teknis muncul di beberapa mobil balapnya pada saat berada di trek balap, mulai dari mobil yang mengalami masalah kopling sehingga sempat tidak bisa memulai balapan tepat waktu. Ada mobil yang terkena objek di trek sehingga merusak bodi depan, ada masalah gearbox dan suspensi yang membuat 2 mobil akhirnya DNF, sementara 1 mobil berhasil menyelesaikan balapan tetapi tidak diklasifikasikan karena tidak memenuhi presentasi jarak. Ya, secara umum mobil ini lebih sering menghabiskan waktu di pit untuk perbaikan daripada melaju konsisten di trek balap. Dan ketika rival lainnya seperti Porsche ataupun Audi sudah berjalan dengan ritme cepat dan juga stabil, Nissan yang selalu masuk pit dengan waktu yang lama, mobil-mobil itu langsung tertinggal jauh dengan performa mobil yang seakan-akan langsung hilang. Tapi walaupun hasilnya sangat jauh dari kata memuaskan, Nissan dengan bangga menyatakan bahwa misi GT-R LM Nismo bisa dikatakan sangat sukses, terutama ketika kehebohan yang didapat pada saat mobil ini diluncurkan yang membuat public relation dan atensi fans WEC menjadi sangat terpusat kepada Nissan. Walaupun banyak yang bilang kalau dilihat dari sisi kacamata teknis dan balap, jelas proyek ini gagal total. Lalu setelah balapan Le Mans yang tidak membawakan hasil itu, Nissan memutuskan untuk absen pada sisa seri WEC demi persiapan musim 2016. Tes demi tes dilakukan untuk menyempurnakan mobil ini, dan lagi-lagi Nissan selalu memberikan pernyataan positif tentang mobil GT-R LM Nismo ini yang sedang dikembangkan, termasuk mengganti pembalap utamanya yaitu Darren Cox dengan Mike Carcomo. Tapi sayangnya di saat itu publik sudah mulai curiga kepada Nissan karena sampai dengan akhir tahun tidak ada berita tentang konstruksi mobil baru dari Nissan ini untuk menghadapi musim berikutnya. Sampai akhirnya Nissan mengeluarkan pengumuman penarikan mundur mereka dari WEC yang secara tiba-tiba untuk musim 2016. Tragisnya, seluruh anggota tim balap hanya diberitahu 3 jam sebelum pengumuman melalui email. Dan alasan Nissan melakukan penarikan diri ini, mereka tidak sanggup membangun mobil yang mampu melawan Audi, Porsche, dan Toyota. Karena hasil evaluasi tes menunjukkan bahwa Nissan harus hadir dengan mobil yang benar-benar baru. Dan sisa waktu 4 bulan sebelum tes di WEC dirasa mustahil untuk membangun mobil baru. Dan karena hal itu, banyak yang bilang kalau mobil ini hanyalah mobil pencitraan buat Nissan. Karena dari sudut pandang marketing, peluncuran di Super Bowl adalah langkah pencitraan besar untuk menonjolkan brand Nissan di level global dan menunjukkan bahwa Nissan berani kembali ke balap puncak ketahanan yaitu WEC. Dan kalau dilihat dari sisi public relationship, itu bisa dikatakan berhasil karena jutaan orang melihat mobil tersebut pada saat peluncurannya. Bahkan Nissan juga menyatakan kalau proyek mobil Nissan GT-R LM Nismo ini sangatlah berhasil. Namun kalau menyebut mobil ini hanyalah mobil pencitraan sepenuhnya, mungkin hal itu bisa dikatakan kurang tepat karena Nissan juga memiliki investasi teknis yang nyata di mobilnya, mulai dari desain yang inovatif, pembuatan sasis, sistem hybrid eksperimental, dan tim riset development, dan hal itu bukanlah hal yang murah. Tapi sayangnya semua rencana itu dieksekusi dengan waktu dan pengalaman yang belum sepenuhnya matang. Jadi bisa dikatakan Nissan GT-R LM Nismo itu contoh ambisi besar yang bisa dikatakan sangat prematur. Mereka tampil besar-besaran di Super Bowl dan mendapatkan kehebohan dari para masyarakat luas, tapi sayangnya mobilnya belum siap untuk berlaga di level teratas. Bukan hanya soal malu di depan publik, ini soal biaya besar, pelajaran teknis, dan realitas motorsport yang sangat kompetitif. Karena kalau detail kecil belum beres, lawan yang lebih matang bisa memanfaatkan itu dengan cepat, dan tim pabrikan yang ikut serta di ajang balap tersebut akan sulit bersaing secara kompetitif. Walaupun sudah mendapatkan atensi publik yang sangat luar biasa seperti Nissan GT-R LM Nismo. Gimana menurut kalian tentang Nissan GT-R LM Nismo ini? Apakah ini hanya mobil marketing yang sengaja dibuat oleh pabrikan Nissan? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.